Habis dari mana sih? Habis kelas. Ah, materi. Matkul apa? Matkul MEP. Oh, MEP. Baru sampai materinya sampai apa? Aku tadi baru sampai materi itu manajemen perencanaan. Oh, yang itu. Iya. Kemarin Senin aku udah sih. Kamu itu nggak sih, Dev, kepikiran? Kepikiran apa? Jadi aku tadi kan dapat kayak materi tentang perencanaan gitu kan. Oh, Aku juga kayak kepikiran tuh, kenapa sih petani sekarang tuh masih kesulitan dalam mendapatkan untung gitu loh. Padahal tanah mereka pun kayak begitu luas banget gitu. Kenapa ya Pak masih susah? bener juga. Bukan soal tanam menanam ya di pertanian itu, tapi kita juga perlu manajemen tentang bagaimana mengolah SDM-nya, SDA-nya, terus biaya produksinya maupun distribusinya kan. Oh ya, jadi keinget kemarin aku lihat video di YouTube tuh tentang berita petani kesulitan karena paling nggak ada 3 faktor utama. Yang pertama tuh karena mereka kurang dalam mengelola biaya yang keluar dari mereka itu tidak terkontrol. Terus yang kedua itu perencanaan tanam mereka tuh kurang baik atau kurang optimal. Terus yang ketiga itu ada harga jual yang tidak stabil di pasaran, kayak banyak banget kan berita kayak naik turunnya harga gitu sih. Nih, mau lihat gak videonya? Ini kan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Beberapa tahun terakhir ini yang pertama terjadi penurunan kecenderungan penurunan luas panen. Artinya apa? Artinya pasti kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan sawah untuk padi ini banyak yang beralih ke tanaman lain. Jadi konversi lahan. Nah, kemudian yang kedua, indikasi yang terlihat adalah bahwa produktivitas kita ini cenderung stagnan beberapa tahun terakhir ini, sekitar 54 kuintal per hektar. Nah, ini kan perlu inovasi. Bagaimana supaya luas tanam atau luas tanam dan luas panennya meningkat, tentunya dengan peningkatan indeks pertanaman, ini juga perlu inovasi. Yang kedua, juga dalam rangka peningkatan produktivitas yang menurut hasil penelitian bahwa varietas-varietas yang sudah dilepas di Indonesia ini bisa mencapai sekitar 7 bahkan ada yang sampai 9 ton per hektar. Jadi kita tertahan di posisi 5,4 ton per hektar. Sehingga apa? Inilah perlu melihat persoalan-persoalan apa yang terjadi di lahan itu sendiri. Ternyata persoalan-persoalannya adalah lahan kita banyak yang sudah katakanlah orang mengatakan lahannya sakit. Nah, ini harus kita perbaiki. Lahannya kita perbaiki agar betul-betul meningkat produktivitas. Yang kedua, juga kita melihat ada persoalan benih yang sering sekarang dengan sistem digital online ini juga banyak benih-benih yang tidak bagus, tidak bersertifikat dengan sertifikat yang baik. Nah, ini juga menyebabkan di lapangan, ini menurut laporan dari teman-teman kami yang ada di lapangan, ini ternyata menurunkan produktivitas. Nah, kemudian di samping produktivitas juga rendemen. Kalau dari aspek penggilingan padi, tentunya harapannya rendemennya tinggi, petaninya juga harapannya rendemennya tinggi sehingga petaninya mendapatkan harga yang baik tentunya. Nah, kalau penggilingan padi kalau rendemennya tinggi tentunya akan memperoleh hasil yang lebih baik, keuntungan yang wajar. Nah, di samping itu juga kalau rendemennya tinggi, produktivitasnya juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian faktor ketiga yang juga perlu kita lihat, ternyata bahwa surplus setiap tahun kita ini juga cenderung menurun. Kalau kita lihat data beberapa tahun terakhir ini, lah ini kan harus kita lihat kenapa kok menurun. Nah, artinya apa? Pasti karena tadi itu luas panennya yang cenderung turun, kemudian produktivitasnya cenderung stagnan, sehingga akhirnya karena penduduk kita makin besar, dengan produksi yang ada itu surplus kita menjadi makin rendah. Padahal surplus ini diperlukan sebagai cadangan beras nasional. Makin sedikit cadangan beras kita setiap tahunnya atau pada akhir tahunnya,
pasti akan terjadi gonjang-ganjing Untuk harga tadi. disampaikan kebijakan yang paling tepat ini adalah untuk memadamkan kebakaran seperti memberikan bansos saat ini untuk bisa menjaga kestabilan harga. Kalau Bapak menilai kebijakan yang paling tepat saat ini itu apa? Iya, kalau dalam jangka pendek ya, karena makanan itu butuh setiap hari, bisa bahkan sehari bisa 3 kali, maka nggak ada cara lain kecuali disiapkanlah makanan itu untuk rakyat. Ya, tetapi itu bukan solusi. Itu hanyalah penundaan sementara supaya rakyat tidak kelaparan, katakanlah, supaya makanan ada. Nah, solusinya ada di mana? Nah, dan ini solusi ini akan saya sampaikan, ini jarang dibahas, jarang dibicarakan. Yaitu solusi pertanian itu adanya di industri, ya, dan jasa. Kenapa? Saya ingin mengatakan bahwa kalau industri itu maju, jasa itu maju, maka luas lahan per petani meningkat, bukan menggurem. Artinya apa? Kalau sekarang ini kita melihat luas lahan per petani itu menggurem, maka dapat dikatakan pasti industri dan jasanya tidak berkembang dan dia menjadi beban pertanian. Solusi jangka pendek ya impor karena nggak kekurangan, jangka panjangnya ini harus diperbaiki. Bertani itu sama atau analog dengan memberdayakan sumber daya lahan. Sumber daya lahan yang menggurem artinya mengecil itu kemampuannya untuk menghasilkan produksi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ya mungkin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan ini kita tidak berego sektoral, tidak parsial, tetapi kebijakan yang disusun harus komprehensif. Makanya saya pikir inovasi yang terhenti di Indonesia ini adalah dalam organisasi usaha. Puncaknya cuma sampai Gapoktan. Ya, Gapoktan itu nggak punya kapasitas yang tinggi untuk meleverage ekonomi dengan perbankan dan yang lain-lain. Oleh karena itu jangka pendek ini kalau memang kita ingin inovasi dan maju ke depan, maka aspek institusi jangan ditinggalkan, yaitu koperasi. Ya, dalam jangka pendek pertanyaan bisa nggak ya Indonesia ini ya menaikkan pangkat, naik kelas, Gapoktan menjadi koperasi usaha petani. Ya, dan itu amanah Undang-Undang Dasar 45. Perekonomian disusun berdasar atas sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Itulah pertanian. Makanya pendapatan land on lease yang hanya ngurusin susu di Amerika, koperasi petani itu pendapatannya 2 kali Bank Rakyat Indonesia. Ya, CHS pendapatannya 4 kali Bank Rakyat Indonesia. Itu koperasi. Nah, di kita hanya sampai Gapoktan, nggak akan bisa berkembang. Ya. Nah, ini saya pikir pandangan dari saya dalam jangka pendek kalau Indonesia mau sustain, selain memperbaiki hal-hal yang sifatnya teknologi atau manajemen, organisasi usaha petani pun harus kita bangun. Ya, sehingga menjadilah suatu unit-unit badan usaha dan yang paling cocok saya pikir itu adalah koperasi. Jadi sebenarnya masalahnya itu ada di manajemen pertanian itu sendiri. Jadi nggak hanya melulu tentang faktor cuaca dan tanah. Jadi disinilah perencanaan atau planning itu berperan penting dalam manajemen pertanian. Betul banget Randy. Jadi perencanaan dalam manajemen ini membantu kita tuh menentukan arah yang jelas, menetapkan tujuan dan mencari kayak cara terbaik untuk kita tuh dalam mencapai tujuan kita. Nah, jadi kalau jenis perencanaan tuh dari yang aku tangkap kuliah kemarin ada 3. Yang pertama itu jangka pendek. Nah, jangka pendek ini biasanya meliputi 1 musim tanam atau 1 tahun ke depan. Yang kedua itu ada jangka menengah. Biasanya perencanaan jangka menengah ini mencakup 1 hingga 3 periode. Kemudian yang terakhir ada jangka panjang. Nah, jangka panjang ini biasanya mencakup lebih dari 3 tahun gitu. Nah, perencanaan jangka pendek itu contohnya itu kayak pemilihan komoditas. Jadi itu kita harus nentuin tanaman yang sesuai dengan musim dan permintaan pasar yang saat ini. Lalu rotasi tanaman itu tuh agar supaya tanah itu tetap subur. Lalu ada jadwal tanam dan panen. Nah, jadi kita harus tahu kapan kita akan tanam dan kapan kita akan panen supaya hasilnya tuh optimal. Lalu selanjutnya itu ada estimasi biaya produksi. Itu kita menghitung biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan operasional. Lalu yang terakhir itu ada manajemen hama dan penyakit. Jadi kita harus punya strategi pencegahan sebelum serangan hama itu sendiri itu datang. Terus ada jangka menengah. Dan jangka menengah itu ada 3. Dilihat dari proses produksinya, pengaturan lingkungan, dan pemasaran. Nah, kalau proses produksinya itu mengoptimalkan proses produksi agar kapasitas produksi meningkat. Kalau pengaturan sumber daya manusianya itu menambah jumlah tenaganya dan menyediakan dana insentif. Terus yang ketiga itu pemasarannya itu meningkatkan promosi media sosial dan perasaan pasar.
Jadi tadi itu kan udah ada jangka pendek, jangka menengah. Nah, kalau untuk jangka panjangnya tuh apa? Kalau jangka panjangnya itu bisa dengan melakukan rotasi tanaman. Nah, kita kan juga tahu kan kalau rotasi tanaman itu mengelola nutrisi dalam tanah. Jadi nanti bisa tanahnya dan lahannya itu bisa produktif. Terus yang kedua, kita bisa investasi di infrastruktur. Jadi kalau infrastrukturnya bagus, terjaga dan berkualitas, nanti kan hasil produksinya juga semakin baik. Nah, kemudian yang contoh yang ketiga itu bisa dengan diversifikasi usaha. Nah, diversifikasi usaha itu misalnya kita nanam dua komoditas nih. Nah, ada cabai sama bawang. Nah, misalnya bawang itu pas anjlok, kita kan punya cadangan cabai untuk dijual gitu. Terus menurut kalian ada nggak strategi pemasaran atau keuangan yang tepat untuk usaha pertanian? Jadi kalau mau sukses, petani juga harus mempunyai rencana keuangan yang jelas. Itu bisa dengan mencatat semua pengeluaran dan pendapatan, lalu bisa membuat dana darurat dan menggunakan kredit dengan bijak. Nah, jadi itu kan ya, contoh dari strategi keuangan. Nah, selain itu tuh ada strategi pemasaran. Nah, yang pertama itu cari pasar yang tepat. Nah, biar mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, kalau panen banyak tapi nggak ada yang beli itu kan buat apa gitu, sia-sia kan. Nah, yang kedua itu ada gunakan pemasaran digital. Jadi kayak aplikasi yang berbasis digital gitu loh, jadi lebih efisien juga. Nah, yang terakhir itu kayak bentuk kelompok tani, jadi itu untuk jangkauan kerjasama yang lebih luas lagi, untuk jangkauan yang lebih panjang juga. Betul banget sih. Terus dengan perencanaan yang baik dan matang, para petani bisa mengoptimalkan hasil panen dan juga menghindari kerugian yang lebih besar. Bener nggak? Aku ada contoh video perencanaan. Mau? 10 strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Pembangunan sektor pertanian merupakan aspek penting bagi perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor ini. Berikut adalah 10 strategi utama yang diimplementasikan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. 1. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan dengan cara memaksimalkan penggunaan input seperti benih unggul, pupuk, irigasi, dan teknologi. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada untuk meningkatkan produksi pangan, terutama komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. 2. Ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian merupakan strategi dengan memperluas lahan pertanian, terutama di wilayah-wilayah baru yang belum terpakai secara optimal. Program Food Estate adalah contoh dari ekstensifikasi yang dilakukan di beberapa daerah seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tujuannya adalah membuka lahan baru untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, terutama komoditas pangan pokok. Diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas seperti beras dengan mempromosikan konsumsi dan produksi pangan lokal lainnya seperti jagung, sorghum, umbi-umbian, dan sagu. Langkah ini penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan nasional. Modernisasi dan mekanisasi pertanian. Modernisasi pertanian dilakukan dengan memperkenalkan mekanisasi dan teknologi canggih untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, penggunaan alat seperti traktor, combine harvester, drone untuk pemantauan lahan, serta teknologi IoT untuk pengelolaan irigasi dan pengawasan cuaca. HR 5. Penguatan infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian yang baik sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi hasil pertanian. Pemerintah terus memperluas dan memperbaiki jaringan irigasi, membangun bendungan dan embung untuk mengatasi masalah air di lahan pertanian, serta memperbaiki akses jalan menuju pusat produksi agar distribusi hasil pertanian lebih lancar. 6. Pengembangan varietas unggul. Pengembangan dan penerapan benih dan bibit unggul menjadi strategi utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Varietas benih yang tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim diperkenalkan kepada petani agar mereka bisa menghasilkan panen yang lebih baik. Penelitian dan pengembangan litbang dalam bidang ini terus didorong untuk memenuhi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pasar. 3. Peningkatan akses pembiayaan untuk petani. Pembiayaan merupakan salah satu kendala terbesar bagi petani, terutama petani kecil.
Pemerintah melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (MSRAK) telah memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau kepada petani. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan petani terus dilakukan agar mereka mampu mengelola pembiayaan dengan lebih baik. Perlindungan harga dan pemasaran hasil pertanian. Fluktuasi harga komoditas menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh petani. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya melindungi harga komoditas strategis melalui kebijakan penetapan harga dasar dan pembelian oleh Bulog. Di sisi lain, peningkatan akses petani terhadap pasar, baik lokal maupun internasional, juga diperkuat agar mereka bisa menjual hasil panennya dengan harga yang lebih kompetitif. Nomor 9. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industri pengolahan menjadi strategi penting. Hilirisasi produk pertanian bertujuan agar komoditas yang dihasilkan petani tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, seperti makanan olahan, produk bioenergi, dan bahan industri lainnya. Penguatan kapasitas dan kesejahteraan petani. Pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan ke petani mengenai praktik pertanian modern, manajemen usaha tani, serta pemanfaatan teknologi terus dilakukan. Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, seperti program asuransi pertanian dan subsidi pupuk, juga menjadi fokus pemerintah agar para petani dapat bekerja dengan lebih produktif dan sejahtera. Penutup. Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, pemerintah berupaya menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketidakstabilan harga memerlukan perhatian lebih. Namun dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, dan sektor swasta, masa depan pertanian Indonesia memiliki prospek yang cerah.